Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvester Subansina. Saya semester 3 kelas D, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan pendidikan IPS pada kurikulum di Indonesia. Pendidikan IPS awal mulanya itu berasal dari negara Inggris, tepatnya pada tahun 1827 atau sekitar abad ke-18. Nah, pendidikan IPS di Indonesia muncul dan berkembang melalui beberapa perubahan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, berikut adalah perkembangan pendidikan IPS di Indonesia dalam kurikulum di sekolah saat ini. Yang pertama adalah kurikulum IPS tahun 1974 dan 1975. Konsep pendidikan IPS untuk pertama kalinya masuk ke dunia persekolahan di Indonesia terjadi pada tahun 1972 dan 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Nah, pada kurikulum SMP tahun 1974, IPS itu meliputi disiplin ilmu geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin utama. Yang kedua, kurikulum IPS tahun 1984 dan 1990. Pendidikan IPS pada kurikulum 1984 itu merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, nama IPS hanya digunakan untuk menyebut nama mata pelajaran pada jenjang SD dan SMP. Nah, berbeda dengan pendidikan pada jenjang SMA yang sudah menggunakan disiplin ilmu itu sebagai penamaan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang ketiga adalah kurikulum IPS tahun 1994. Pada kurikulum ini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, mata pelajaran IPS itu untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku untuk kelas 3 sampai kelas 6, sedangkan kelas 1 dan kelas 2 tidak secara epilepsit mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang kedua adalah mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan pendekatan, artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang ketiga, mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah atas mata pelajaran sejarah nasional dan secara umum. Yang keempat, kurikulum IPS tahun 2006 atau KTSP. Pada kurikulum ini, mata pelajaran IPS jenjang SD belum mencakup dan mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial. Namun ada ketentuan melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Pendidikan IPS untuk jenjang SMP diberikan secara terintegrasi namun belum mengakomodasi seluruh disiplin ilmu. Cakupan pendidikan IPS di SMP disebut dengan istilah IPS terpadu dengan memadukan materi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Jenjang SMA, pendidikan IPS tetap diberikan secara terpisah. Hal ini berarti mata pelajaran dikembangkan dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu sosial secara terpisah. IPS untuk SMA merupakan rumpun, sedangkan nama mata pelajaran adalah nama disiplin ilmu sosial, yakni sejarah, geografi, ekonomi, sosial, dan antropologi. Sedangkan di SMK, nama IPS adalah nama mata pelajaran seperti di SD dan SMP. Yang kelima, kurikulum IPS tahun 2013. Mata pelajaran pendidikan IPS pada kurikulum 2013 sudah lebih mengalami perubahan materi terutama di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan di jenjang SMA, materi pendidikan IPS masih tetap disampaikan secara terpisah yang salah satu tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan membekali peserta didik ke jenjang perguruan tinggi. Yang keenam, kurikulum merdeka. IPS menjadi payung integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial untuk menguatkan kompetensi para peserta didik agar memiliki wawasan dan keterampilan dalam berpikir, bertindak, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan masyarakatnya, di mana mata pelajaran IPS terdiri dari sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan pendidikan IPS pada kurikulum di Indonesia. Sampai ketemu di penjelasan selanjutnya.